Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Radio Institut bersama Dr. Rado Yendra. Kita mengudara, mengisi dunia maya Indonesia dengan berbagai kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Kita tidak bosan-bosan selalu memotivasi mahasiswa untuk tetap bersemangat menimba ilmu pengetahuan, dan tentunya Radio Institut akan mencoba memandirikan riset-riset mahasiswa dengan menayangkan berbagai kajian-kajian bedah riset artikel. Nah, dalam bedah riset artikel kali ini kita akan menggunakan pemrograman R yang menghasilkan coding yang sederhana, terutama dalam mengestimasi parameter tanpa menggunakan log likelihood. Kita sudah bahas pada pengabdian masyarakat bagaimana peranan fungsi densitas peluang untuk digunakan dalam menghasilkan coding pemrograman komputer. Oke, berdasarkan suatu riset artikel yang kita dapatkan ada 5 model peluang yang menyajikan fungsi densitas peluang. Nah, yang ini akan kita kerjakan, akan kita hasilkan codingnya berdasarkan persamaan densitas ini. Seperti di antara adalah generalized Gompers distribution. Anda lihat di sini densitas dengan 3 parameter. Lalu ada modified Weibull distribution, juga diberikan FMW 3 parameter. Ada Weibull extension distribution juga 3 parameter, dan exponential Poisson distribution 3 parameter juga, dan terakhir generalized exponential extension distribution. Jadi 5 fungsi densitas ini kita temukan dalam suatu riset artikel yang terbit di jurnal internasional, pada tahun 2024, nih masih baru nih 2024, Lalu 5 fungsi densitas ini akan kita hasilkan dengan menggunakan data yang diberikan pada riset artikel ini, terutama pada data set. Nah, ada data set diberikan di sini, nih data application data set. Dan kita gunakan datanya untuk menjawab mana satu yang terbaik dari 5 fungsi densitas ini. Nah, parameternya tidak diberikan, itu akan kita cari, tapi nilai AIC-nya ada, lalu gambarnya juga ada, gambar density plotnya. Ini akan kita hasilkan nanti dengan menggunakan coding pemrograman yang sederhana. Jadi kalau begitu kita sudah lihat ada 5 fungsi densitas model menggunakan data set. Akan kita hasilkan parameter, lalu gambar seperti yang dihasilkan riset artikel. Walaupun tidak ada parameter, tapi AIC-nya ada, kita bisa menghasilkan yang mirip seperti yang dihasilkan dalam riset artikel dengan menggunakan coding pemrograman yang sederhana, hanya berbasis density plot. Oke, coba kita lihat R kita. Nah, kita lihat R kita. Nah, ini R kita. Nah, ini data seperti yang diberikan dalam riset artikel. Ada datanya tadi. Nah, yang pertama ini adalah untuk GGZ. Nah, ada GGZ tadi dalam riset artikel. Nah, dikatakan sederhana karena kita hanya menggunakan density function-nya saja. Kita tidak menggunakan log likelihood-nya yang panjang. Ini sedangkan dia density function aja udah panjang, apalagi log likelihood. Jadi log likelihood-nya tetap kita hanya berbasis likelihood, tetap berbasis density function, tapi menggunakan tambahan sum log dan menggunakan tanda minus untuk menjamin dia konvergen, cepat konvergennya. Lalu yang kedua ini adalah
MW. Oke, ini MW. Ini juga hanya menggunakan density function, tidak log likelihood. Nah, ini MW. Lalu kita seperti persamaan yang ketiga juga. Tadi ada 5, ini yang ketiga WE. Ini juga hanya menggunakan density function. Ini yang ketiga. Yang keempat namanya adalah EEP. Oke. Ini EEP seperti pada riset artikel. Juga kita tidak menggunakan log likelihood. Hanya density functionnya saja. Lalu kita yang terakhir yang kelima adalah GEE. Nah, ini kita coba runkan semua fungsi ini apakah menghasilkan parameter yang baik atau tidak. Kita runkan semuanya. Kita run. Oke, kita runkan saja semua. Run, edit, run, selection. Kita coba lihat konsol. Yes, jalan semua. Wah, ini dia. Jadi kalau kita mau lihat parameter untuk fungsi yang pertama, fungsi GGZ atau densitas GGZ, kita hanya tinggal ketik GGZ. GGZ kecil, caps lock, GGZ. Nah, ini parameternya. Ini ada 3 parameter. Nah, oke. Dan konvergen menuju 0. Lalu setelah GGZ ada lagi namanya adalah dia ada 5 tadi. Ada MW. Nah, ada MW, kita tinggal ketik MW saja. Nah, ini juga konvergen ke 0, ada 3 parameter. Ini 3 parameter. Oke. Yang kedua, kalau mau kita lihat yang ketiga, untuk parameter yang ketiga tadi MW, sekarang WE. WE. Kita klik WE. Ini juga, tapi tetap satu bisa dipakai. Jangan takut. Boleh, konvergen. Ini parameter 1, parameter 2, parameter 3. Lalu yang keempat ada namanya EEP. Nah, tinggal ketik EEP, EEP. Ini dia parameternya 4, 0, dan 100. Lalu yang terakhir adalah GEE. Nah, ini GEE. GEE. Nah, ini dia. Nah, setelah parameter-parameter ini berhasil kita jalankan menggunakan simple coding, coding yang sederhana, oke. Lalu kita coba grafikkan semua grafik tadi plus juga tampilan nilai AIC-nya. Kita coba lihat. Nah, ini dia. Nah, dapat Anda lihat di sini. Wah, ini ada berwarna-warni, ada merah, ada EEP, ada GEE, hijau EEP, biru WE, oranye MW, dan hitam GGZ. Hampir sama, tetapi nilai AIC yang terkecil tetap kita lihat pada GGZ. Oke, gompers ya, GGZ. Nah, kalau begitu, artinya apa? Kalau kita mau lihat lagi, kalau pembaca di rumah, nah ini program kita. Nah, ini program, ada 5 program. Yang ini adalah program GGZ. Ingat, GGZ itu kita menggunakan log likelihood-nya hanya sum log. Lalu diikuti fungsi densitas. Tidak lagi log likelihood seperti biasanya. Gunakan optim untuk estimasi parameter dengan nilai awal 1,1. Ingat, T itu theta, M lambda, A itu alpha. Jadi nanti kalau dalam riset artikel, T itu theta, M itu lambda, A itu alpha. Lalu ada MW juga, MW sama A itu alpha, B itu beta, M itu lambda. Oke. Tetap menggunakan log likelihood hanya bersumber pada sum minus sum log fungsi densitas. Dan begitu seterusnya. Nah, jadi kalau begitu, apa yang kita lakukan menggunakan simple programming, kita tidak perlu lagi dalam riset artikel itu menguji kebenaran dari log likelihood, oke? Karena kita sudah hanya menggunakan nilai densitas untuk menghasilkan estimasi parameter. Oke, saya rasa apa yang kita lakukan pada bedah riset artikel kali ini sangat menarik sekali. Pada malam ini tentunya kita berhasil menggunakan
simple coding, oke. Programan komputer untuk menghasilkan suatu karya-karya riset yang sangat baik. Jadi Rado Institute selalu mengajak semua pihak untuk selalu bertanggung jawab. Jika Anda sebagai dosen, pastikan hasil pemikiran Anda bisa dilihat, bisa ditangkap, dan bisa dipelajari, bermanfaat untuk mahasiswa Indonesia. Saya rasa perbincangan kita malam ini cukup. Kita jumpa lagi pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.